Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bursita Priadianti, di mata kuliah Kekerasan Perempuan dan Anak di program studi Magister Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Pertemuan kita yang pertama hari ini kita akan membahas tentang konsep kekerasan dalam perspektif perilaku, hukum, dan juga psikologi. Selanjutnya kita akan memahami apa sih definisi dari kekerasan itu. Kekerasan itu merupakan tindakan agresi dan pelanggaran. Pelanggarannya berupa apa saja, yaitu penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Selanjutnya kita akan tahu penderitaan apa saja dan kekerasan apa saja yang melatar belakanginya. Salah satunya adalah perbuatan-perbuatan mengakibatkan kesengsaraan, mental, seksual, psikologi, penelantaran, hingga perilaku buruk yang mengancam integritas tubuh. Tidak menutup kemungkinan sang korban juga akan menjadi pelaku di kemudian hari, sehingga kekerasan ini harus teratasi sedini mungkin. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang jenis-jenis kekerasan. Ada kekerasan fisik, seksual, emosional, dan juga sosial yang akan kita jabarkan di slide-slide selanjutnya. Faktor penyebab terjadinya kekerasan di sekolah, di mana kekerasan di sekolah adalah lembaga di mana sekolah itu adalah tempat yang paling lama dihuni oleh anak, mahasiswa, dan juga semua yang menuntut ilmu di sekolah. Ada kekerasan yang diakibatkan karena siswa, guru, sistem pendidikan, dan kultur dari masyarakatnya. Selanjutnya kita akan tahu apa dan bagaimana jenis dari kekerasan tersebut. Pertama, kekerasan fisik. Kekerasan itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuhnya. Contohnya membanting, menampar, berbenturan kepala, menendang, dan lain sebagainya. Jenis kekerasan ini sangat mudah jika dipakai menjadi alat bukti untuk pelaporan karena ada luka, perlukaan, visum, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini hampir sama dengan kekerasan fisik, dia juga meninggalkan bekas dan bisa dilakukan visum. Yang mengakibatkan hal-hal tersebut adalah pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual tersebut mengakibatkan suatu perlukaan dan juga trauma tersendiri. Contohnya alat kelamin diraba, diperkosa, disodomi, dijual oleh mucikari, promosi, dan perlibatan dari pertunjukan dari sebuah seks dan bentuk lainnya. Reminder dan juga daya ingat seseorang untuk dapat mengingat-ingat kembali kekerasan seksual itu mengakibatkan kekerasan di kemudian hari juga. Selanjutnya kita akan tahu tentang kenapa kekerasan seksual perlu dihindari, karena remaja itu mempunyai pola pikir yang belum dewasa, di mana populasinya yang besar berpotensi terjadinya berbagai macam pelecehan-pelecehan seksual di usia tersebut. Selanjutnya kita akan tahu apa itu IMS. IMS adalah suatu dampak yang ditimbulkan dari beberapa macam atau serangkaian pelecehan-pelecehan seksual atau seksual yang tidak sehat, hubungan yang tidak sehat. Salah satunya IMS tersebut adalah berbagai macam infeksi menular seksual, seperti ada rasa gatal, panas, menular melalui hubungan seksual, kemudian mengakibatkan rasa nyeri hingga berdarah pada saat melakukan hubungan seksual. Pun demikian juga akan berbahaya ketika yang bersangkutan bereproduksi atau hamil, karena virus tersebut akan menginfeksi janin sehingga akan terlahir bayi-bayi dalam keadaan yang kurang sehat atau kecacatan secara fisik baik mental maupun psikisnya. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang bagaimana pencegahan penularan IMS ini. Salah satunya yaitu menghindari hubungan seksual sebelum menikah, karena seksual sebelum menikah yang tidak safe atau tidak sehat mengakibatkan berbagai macam rangkaian penyakit yang tidak bisa ditanggulangi. Kebanyakan dari mereka merasa malu untuk bisa sharing dan melakukan hal-hal yang mengakibatkan pencegahan dari terjadinya penularan IMS tersebut. Kemudian jangan bergonta-ganti pasangan, jangan menggunakan jarum suntik secara bersamaan, serta menghindari penggunaan pakaian dalam atau handuk secara bersamaan. Selanjutnya kita akan tahu tentang kekerasan emosional. Hal ini paling sulit karena apa? Sebagai bukti kita memerlukan beberapa saksi-saksi dan kesaksian yang sesungguhnya akan dapat membuktikan di mana kekerasan emosional tersebut terjadi. Salah satunya yaitu perbuatan mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma berkepanjangan anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku.
Salah satu contohnya adalah sering mengkritik, meremehkan, membentak, memperlakukan anak di depan orang lain dengan cara memalukan, kemudian tidak mencintai anak, serta mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Hal tersebut mengakibatkan trauma psikis tersendiri sehingga dia akan menjadi pelaku atau mengakibatkan dia terpuruk di kemudian hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekerasan sosial. Kemana dan bagaimana kekerasan sosial ini bisa terjadi? Salah satunya adalah kekerasan yang terjadi karena ini mengakibatkan anak tidak dapat bersosialisasi dengan bebas dan secara umum atau secara safety atau secara aman. Di mana dalam hal ini kekerasan seksual adalah contoh eksploitasi, penelantaran anak hingga kawin paksa. Di mana semua sudah tahu, bahkan beberapa dari budayawan juga sudah mengupas hal tersebut. Beberapa daerah di Indonesia ada yang masih memberlakukan kawin paksa ini sebagai suatu budaya dan itu harus segera kita hilangkan. Salah satunya seperti itu. Selanjutnya, akibat dari kekerasan ini salah satunya yaitu mengancam nyawa hingga kematian. Kemudian cacat fisik maupun organ tubuh, hilangnya rasa percaya diri, bunuh diri, terdorong melakukan kekerasan, serta menurunnya prestasi belajar. Kebanyakan dari mereka tidak mampu dan enggan untuk mengutarakan isi hatinya apabila terjadi korban kekerasan dalam berbagai hal. Tetapi ketika semua orang atau lingkungan mendukung anak tersebut untuk dapat lebih awareness, kemudian dia dapat mengungkapkan isi hatinya, kemudian dapat mengungkapkan beberapa macam bukti kekerasan tersebut, maka yang bersangkutan akan terhindar dari kekerasan-kekerasan berikutnya di kemudian hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penanganan dan pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan. PR kita bersama saat ini yaitu tentang penanganan serta pencegahan kekerasan pada anak dan juga perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkahnya, yaitu pertama kita melakukan kontak dengan korban, di mana langkah-langkah tersebut harus kita tanggulangi bersama. Di antara langkah-langkah tersebut, konsolidasi dan juga konfrontasi antara pelaku, korban, dan juga mengidentifikasi data kondisi anak, laporkan, dan kemudian bila terjadi sesuatu yang kritis, kita harus membawa ke pelayanan kesehatan. Dengan langkah-langkah yang cepat dan signifikan akan membuat penanganan kekerasan pada anak dan perempuan ini dapat tertangani dengan cepat. Salah satunya ketika kita sudah melaporkan di lini yang paling inti, yaitu misalkan ada di keluarga, di sekolah, atau di lingkungannya, berarti kita sudah mengedepankan dan mencegah kekerasan yang berikutnya terjadi. Selanjutnya, cara mencegah kekerasan pada anak di sekolah. Salah satunya guru. Di sini harus saling menghargai pendapat antar anak. Jangan menjauhi teman yang punya sifat yang berbeda. Jadi teman berdiskusi yang baik, hindari saling menghina, kenali bagian tubuh, dan rajin beribadah bersama. Dengan hal-hal seperti itu sudah mampu untuk mencegah kekerasan pada anak di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekerasan pada guru terhadap siswa. Memang tugas guru untuk mendidik siswa di sekolah, tetapi ada beberapa koridor-koridor di mana dia harus dibatasi dengan hukum-hukum. Salah satunya adalah pasal 8 ya, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang dimaksud pelanggaran bagi guru yang memiliki perilaku yang menyimpan dan juga telah melaksanakan kode etik guru yang seharusnya, dan dia melakukan suatu pelanggaran berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan, kemudian pemberian hak guru, penurunan pangkat, serta pemberhentian. Selanjutnya kita akan tahu terkait dengan solusi. Ketika sebuah kekerasan kemudian melingkupi di lini keluarga, sekolah, lingkungan, apa yang harus kita rekomendasikan dan solusi apa yang harus kita berikan? Salah satunya yaitu memberikan pemahaman kepada siswa tentang tindak kekerasan sehingga bisa melindungi diri dari ancaman-ancaman kekerasan dari seorang guru. Kebanyakan dari mereka merasa menormalisasi hal tersebut sehingga dia enggan atau bahkan takut karena yang melakukan kekerasan adalah gurunya, sehingga akan menjadi budaya dan terus-menerus berakar dan itu tidak akan terselesaikan hingga pada akhirnya. Kemudian memberikan arahan kepada pendidik supaya menjauhi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan, bisa mengalihkan hukuman fisik misalkan ke hukuman-hukuman yang lebih mendidik lainnya. Kemudian segera melaporkan dan menindaklanjuti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru dan juga
pada siswanya. Demikian perkuliahan kita di pertemuan pertama hari ini terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Semoga dapat bermanfaat dan dapat disaksikan oleh seluruh sivitas akademi dari UPN Veteran Jakarta. Terima kasih.